Rekan-rekan properti sekalian, selamat datang di program e-learning GMT Institute. Perkenalkan, nama saya Juardi, praktisi properti di bidang accounting. Pada kesempatan kali ini, saya akan memberikan materi tentang dasar-dasar accounting. Selamat menyaksikan. Rekan properti sekalian, di dalam mempelajari accounting di bidang properti itu, yang paling terpenting adalah bagaimana kita bisa membaca laporan keuangan agar kita bisa mengetahui berapa keuntungan yang kita dapat dan berapa biaya yang seharusnya kita keluarkan dalam pelaksanaan atau pengelolaan properti. Materi yang akan kami sajikan pada rekan-rekan properti sekalian adalah tentang bagaimana membuat dan membaca laporan keuangan. Kemudian laporan keuangan itu isinya apa saja sih? Yang terpenting kita bisa melihat berapa besar profit yang kita butuhkan, yaitu laporan laba rugi. Kemudian laporan posisi keuangan. Di sini kita dapat mengetahui berapa total aset kita, berapa total hutang kita, dan berapa modal kita. Kemudian bagaimana kita bisa memberikan catatan-catatan laporan keuangan, ya, baik itu sistem accrual maupun sistem cash basis. Kenapa di sini kita perlu mengetahui? Karena di properti sistem accrual ini lazim dipergunakan. Nah, banyak transaksi-transaksi yang kita lakukan tapi belum terjadi cash in atau uang masuk. Begitu juga sebaliknya, banyak transaksi-transaksi yang belum terjadi cash out atau kas keluar. Nah, itulah sistem pencatatan yang kita sebut dengan sistem accrual basis. Sementara kalau sistem cash basis adalah semua transaksi akan dicatat apabila sudah terjadi cash in atau kas masuk, dan sebaliknya sudah terjadi cash out atau kas keluar. Dan di dalam pengelolaan properti perlu juga rekan-rekan properti sekalian ketahui bagaimana menyusun anggaran. Karena anggaran ini adalah merupakan dasar untuk kita melakukan tindakan-tindakan transaksi maupun seberapa besar income yang akan kita dapatkan dalam periode tertentu. Dan tidak kalah pentingnya juga bahwa sebagai seorang pimpinan atau pengelola di bidang properti perlu juga mengetahui tentang hal-hal yang sering dilakukan, yaitu hal-hal yang kecurangan ataupun hal-hal yang membuat perusahaan akan menjadi rugi, yang kita sebut dengan fraud. Fraud sering terjadi, baik itu dilakukan oleh pimpinan itu sendiri, bahkan owner, atau rekan-rekan kerja sekalian. Nah, di sini kita bisa mengetahui apakah terjadi fraud atau kecurangan di dalam pelaporan akuntansi.